Halo teman-teman, balik lagi dengan SBM di sini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1122. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, beberapa topik utama dari video ini adalah: pertama, analisis mimpi Joy Boy dan alasan permintaan maaf Emmet, lalu memahami makna sampul dari kekuatan haki Emmet, hubungan Imu dan Gorosei, serta memahami kenapa Saturn tidak kembali ke Mary Joa, dan terakhir menganalisis lokasi dan penampilan dari Joy Boy. Oh ya, kalian komen juga ya kalau ada momen atau teori menarik yang gua terlewat. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Chapter ini masih dibuka dengan memperlihatkan reaksi orang-orang terhadap siaran Vegapunk. Kali ini kita diperlihatkan reaksi warga biasa dan bajak laut yang memiliki perspektif berbeda. Perspektif dalam menanggapi bahwa nasib dunia akan ditentukan oleh bajak laut. Warga biasa khawatir dan masih berpihak dengan angkatan laut, sedangkan bajak laut lainnya merayakan fakta ini. Mereka justru bahagia ketika dunia akan tenggelam karena menurut mereka, hal itu akan mempermudah bajak laut dalam menguasai dunia. Momen ini menunjukkan kesalahpahaman. Bajak laut ini nggak tahu bahwa dalang dari tenggelamnya dunia adalah pemerintah dunia itu sendiri, terutama jika kita merajuk ke momen musnahnya kerajaan Lulusia dan efeknya terhadap kenaikan air laut. Bajak laut ini nggak tahu bahwa mereka akan tenggelam bersama warga-warga lainnya. Nah, selain itu, pada panel ini juga ada fakta menarik. Para bajak laut ini adalah karakter-karakter yang pernah digambar Oda 24 tahun yang lalu. Jadi, singkat cerita, 24 tahun yang lalu, Oda kalah dalam suatu challenge tentang pengetahuan manga melawan pembaca yang ada di Jepang. Nah, sebagai wujud balas dendam, Oda bercanda dan menggambar 3 karakter ini dan menamainya The Kari Patient Pirate Crew atau kru bajak laut kari yang sabar. Makna dari gambar ini adalah menunggu hingga bisa balas dendam dan kemudian dirayakan dengan makan kari bersama. Oke, anyway, lanjut ke panel berikutnya, di mana kita bisa melihat reaksi Koby yang mengatakan bahwa dia ingin menghentikan impian Luffy. Salah satu mimpi Luffy adalah menjadi raja bajak laut. Tapi selain itu, Luffy juga punya mimpi lain yang masih menjadi rahasia. Apakah Koby bisa menghentikan mimpi Luffy sepenuhnya? Jujur, konflik Luffy dan Koby akan menarik banget. Luffy adalah inspirasi bagi Koby dalam bermimpi. Tapi sayangnya, Koby malah jadi penghalang bagi Luffy dalam meraih mimpi. Selain Koby, pada chapter ini kita juga bisa melihat kondisi Cross Guild dan Blackbeard. Dua kelompok besar ini berada dalam satu panel atau section yang sama. Percakapan mereka juga saling terhubung jika kita analisis lebih dalam. Blackbeard meminta Devon untuk membawa Caribou yang memiliki informasi soal Pluton dan Poseidon. Sedangkan pada Cross Guild, kita bisa melihat Crocodile menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin dengan menyuruh bagi duduk. Kita tahu bahwa Crocodile masih memiliki mimpi untuk melaksanakan operasi Utopia dengan senjata kuno Pluton. Apakah Cross Guild dan Blackbeard akan bertarung demi mendapatkan Pluton di Wano? Oke, lanjut. Salah satu misi Gorosei akhirnya berhasil dituntaskan pada chapter ini. Siaran Vegapunk akhirnya berhenti. Pada chapter ini juga akhirnya terungkap alasan Emmet meminta maaf kepada Joy Boy adalah karena dia gagal membuat Joy Boy menjadi raja. Apakah ini terhubung juga dengan Zunesa? Zunesa juga gagal membuat Joy Boy menjadi raja. Akhirnya dia menghukum dirinya sendiri dengan cara membawa Zu di pundaknya dan berjalan di lautan selamanya. Oke, pada panel selanjutnya kita diperlihatkan Saturn yang masih hidup dan bisa meregenerasi tubuhnya setelah di chapter sebelumnya jatuh ke dalam laut. Hal ini lagi-lagi memperkuat kekuatan Gorosei sepertinya memang bukan berasal dari buah iblis. Oke, lanjut ke panel berikutnya, di mana secara mengejutkan Emmet tiba-tiba mengeluarkan Haoshoku Haki yang luar biasa kuat. Hasilnya dia berhasil memusnahkan 3 Gorosei dan mengirimnya kembali ke Mary Joa. Nah, hal yang paling menarik dari kekuatan Emmet adalah sumbernya. Emmet terlihat menggunakan simpul yang ternyata bisa menyimpan energi haki milik Joy Boy. Teknologi ini mirip dengan teknologi yang digunakan para Weterians untuk mengendalikan cuaca. Sepertinya di One Piece ada keilmuan yang membuat tali simpul dapat menyimpan haki atau energi.
Jika kita mengambil referensi dari dunia nyata, tepatnya pada mitologi Mesir kuno, simpul biasanya digunakan untuk menyimpan dan melepaskan sihir. Biasanya para penyihir akan membuat jimat dengan simpul untuk melindungi diri mereka. Nah, kalau kita kembali fokus ke haki yang dihasilkan Emmet, dalam versi Jepang, Joy Boy menggambarkan hakinya dengan istilah Saidakyu. Artinya adalah peringkat tertinggi atau derajat maksimal. Dari fakta itu, kita bisa berasumsi sepertinya Hoshoku Haki milik Joy Boy adalah yang terkuat di dunia One Piece. Bahkan, kita bisa bilang haki milik Joy Boy adalah batas maksimal kekuatan haki. Oleh sebab itu, Hoshoku Haki sepertinya akan punya peran besar di Final War nanti. Luffy harus bisa meningkatkan Hoshoku Haki miliknya jika ingin mengalahkan Gorosei. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau gitu kenapa Joy Boy bisa kalah? Padahal sebelumnya Vegapunk bilang kalau kelompok Joy Boy sangat kuat dan bahkan pada chapter ini terungkap bahwa Joy Boy punya haki terkuat. Menurut gua ada 3 alasan kenapa Joy Boy bisa kalah. Pertama, Joy Boy udah tua, jadi kekuatannya udah nggak sekuat itu. Kedua, Joy Boy bisa aja dikhianati temannya sendiri. Atau ketiga, Joy Boy mungkin kena penyakit yang memaksanya menyerah seperti Roger. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Ketika Gorosei kembali ke Merijoa, kita bisa melihat reaksi Imu yang seakan-akan bisa merasakan efek haki dari Joy Boy. Momen ini langsung membuka banyak kemungkinan. Salah satunya adalah tubuh Gorosei terhubung dengan Imu. Mirip seperti konsep Pain pada Naruto. Imu yang menciptakan Gorosei. Oleh sebab itu mereka saling terhubung. Bahkan kita bisa melihat Gorosei bisa saling berkomunikasi dengan telepati. Nah, tapi menariknya kita bisa melihat Saturn yang mampu bertahan dan tidak kembali ke Merijoa seperti Gorosei yang lain. Menurut gua alasannya sederhana. Saturn datang sendiri ke Merijoa bersama Kizaru. Tidak seperti Gorosei yang lain yang disummon atau dipanggil. Oleh sebab itu tubuh Saturn yang ada di Egghead adalah tubuh aslinya. Hal ini jadi membuka kemungkinan apakah Saturn akan mati. Mengingat Saturn adalah antagonis utama pada arc Egghead. Nah, jika Saturn mati, apakah Imu akan menciptakan orang lain untuk menggantikannya? Jujur ini cukup menarik karena teori ini muncul setelah gue menganalisis karakter Jupiter. Jupiter terlihat paling muda, bahkan pengetahuan Jupiter tidak sekaya Gorosei yang lain. Buktinya Jupiter dalam percakapan ini terlihat seperti anggota baru. Dia bahkan mempertanyakan tentang asal-usul buah iblis Hitohitonomi yang diubah menjadi Gomu Gomu no Mi. Nah, apakah mungkin dulu ada Gorosei yang mati dan digantikan oleh Jupiter? Oke, lanjut. Pada panel ini juga ada hal menarik lainnya, yaitu munculnya karakter ini. Menariknya, karakter ini nggak cuma muncul sekali. Bahkan di chapter 908, karakter ini juga muncul. Pertanyaannya, siapakah orang ini hingga dia dapat kepercayaan yang sangat tinggi untuk mengetahui keberadaan Imu selain Gorosei? Selain itu, kalau kalian perhatiin, pedang Imu sudah tidak ada lagi di panel ini. Apakah mungkin orang ini punya peran penting ke depannya? Oke, lanjut ke topik terakhir, yaitu momen di mana Emmet mengingat memori dia dengan Joy Boy. Hal yang paling mencolok dalam panel ini adalah fisik dari Joy Boy yang terlihat tidak normal. Salah satu tangan dan kaki Joy Boy terlihat tidak normal, seperti menggunakan tangan dan kaki palsu. Hal ini mirip dengan bentuk umum dari bajak laut yang sering kita temui di film-film. Apakah Joy Boy adalah bajak laut dengan penutup mata yang dibicarakan Oda pada tahun 2007? Oda mengatakan bahwa pada final saga nanti akan muncul karakter dengan penutup mata. Nah, tapi hal yang memperlemah teori ini adalah pada siluet Joy Boy ketika berubah menjadi sosok Nika, tangan dan kakinya terlihat normal. Apakah ini cuma kebetulan dan kesalahan gambar? Oke, lanjut. Selain itu, tubuh Joy Boy juga terlihat tidak seperti raksasa karena terlihat kecil jika dibandingkan dengan Emmet. Jadi, banyak spekulasi bahwa Joy Boy bukan raksasa dan topi jerami yang ada di ruangan Imu bukan milik Joy Boy. Tapi, jujur, gue pribadi nggak mau nyimpulin ini dulu karena scaling di One Piece kadang suka ngaco. Contoh, pedang Enma milik Oden yang ternyata pas di tangan Zoro. Padahal ukuran tubuh mereka beda jauh. Nah, lanjut, hal menarik lainnya adalah lokasi Joy Boy. Di sini Joy Boy terlihat ada di sebuah pulau dan berdiri di atas batu yang besar. Uniknya, batu ini terlihat berbentuk kotak. Jadi banyak yang berteori bahwa Joy Boy
berdiri di atas sebuah poneglyph. Oke, sebagai penutup ada satu simbol yang bikin gua langsung flashback ke Ark Alabasta, yaitu simbol X pada tangan Emmet. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Komen juga kalau kalian ada pertanyaan atau teori-teori di chapter ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.